Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani. Kita ketahui dalam persidangan yang digelar dalam kasus Nikita Mirzani ini, tentu saja kita melihat bahwa sosok Nikita Mirzani yang selalu gencar ya melancarkan pertanyaan-pertanyaan. Namun yang terjadi di sini adalah kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak hakim teman-teman. Dimana kita lihat saat Mbak Niki kembali tantrum ya karena tidak terima dengan pernyataan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Lalu kemudian hakim berkali-kali mengingatkan kepada Nikita Mirzani kalau mau membantah jangan memotong pertanyaan dari jaksa penuntut umum, teman-teman. Kalau tidak terima sampaikan nanti pada saat pembelaan. Namun yang janggal teman-teman ketika Mbak Nikita Mirzani yang bicara justru ungkapan-ungkapan atau percakapan statement yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani ini sering dipotong oleh jaksa penuntut umum, teman-teman. Tapi respon hakim yang sangat disayangkan adalah seakan diam saja ya melihat kejadian tersebut. Lantas hal-hal itulah yang dinilai tidak adil, teman-teman. Tidak adil untuk Nikita Mirzani. Hal ini tentu saja menjadi sorotan tersendiri oleh sosok selebritis juga artis terkenal Indonesia, Mbak Emma Waroka, teman-teman, di mana beliau memberikan tanggapannya terutama pada saat momen hakim melarang video bukti yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani untuk diputar lagi, teman-teman. Mari kita simak videonya. Jadi kecewa sekali loh kita ini. Taruhlah ya, kita ini netral gitu ya. Pastinya juga pengen tahu dong kebenaran yang sebenar-benarnya. Masa video yang bisa nunjukin ekspresi muka orang yang diperas ini kita nggak bisa lihat? Kita pengen tahu muka dia kayak apa. Orang yang diperas itu seperti apa ekspresinya. Nah ternyata sudah beredar di sosial media. Benar-benar kelihatan mukanya semuka sumringah guys. Nah, itu Ketawa ya teman-teman ya. ketiwi, senyum-senyum Tawa guys. Ketiwi. KPK mana KPK? Sambil ngakak. Ada guys, ada. Nih kalian lihat nih. Ini yang gue rekam ya, dari rekaman gue. Nih, ini dari rekaman gue. Jadi ini video sama gitu loh maksud Mamski ya. Ini rekaman gue. Ada rekaman video. Ini dari postingan Mamski ya. Nah, ini kamarnya ya, tuh dia tuh. Tuh. Tuh dia, tuh dia, tuh dia. Ini guys, nggak jadi diputar guys. Tuh guys, jadi itu dia ngerekam lewat, Tuh. ngerekam dari HP-nya dia. Tuh. Nih, ini kan di kamar nih ya, ini nge-freeze nih, nge-freeze. Tuh. Tuh kamarnya ya. Udah di planning ya, ternyata. Oh, ya ini handphonenya. Rencananya sangat-sangat mulus ya guys. Nih, tuh kamarnya ya, oke. Oke, ini tunggu, gua free, gua pause bentar. Oke. Ini cerminnya. Ini udah diputer ya di pengadilan ya, tapi terus kita disuruh istirahat sama Pak Hakim setelah masuk lagi, tidak boleh diputar ini. Ini lihat ya kacanya, mejanya, oke. Ini mejanya dia, catat ya guys. Ini mejanya dia ya. Mejanya ya, tuh. Ya, oke. Ini bentuk kacanya ya, kacanya.
Ini bentuk kacanya. Tuh lihat, itu HP-nya dia. Kacanya. Ini udah diputar di umum ya. Ah, KPK. Ini lihat ya, ini kepalanya dia nih. Udah diputar ya, udah diputar di umum. Gue cuman memutar ulang di sini karena ini sudah diputar oleh saksi ahli kepolisian Polda Metro Jaya, saksi ahli forensik dalam meneliti barang bukti yang berbentuk rekaman, video ataupun suara melalui device gitu ya, handphone. Nah, dalam hal ini adalah handphone ya, yang dimasukkan rekamannya diberikan berbentuk flash disk. Itu yang saya dengar sebagai saksi. Oke, saksi di pengadilan, maksudnya saksi yang nonton di pengadilan. Oke, ini yang kelihatan mukanya. Ini kan yang nggak kelihatan nih, langsung ditutup nih sama Pak Hakim, dibilang nggak boleh dinyalain, nggak boleh dikeluarin. Oke, ini ada nih. Sama ya, kayak video itu ya. Kelihatan sumringah ya teman-teman ya. Masa gini ya ekspresinya orang yang dapat perlakuan pemerasan tapi mukanya sumringah ya, ketawa begitu ya teman-teman ya. Ada muka orang diperas. Ada ini. Ada nggak nih mukanya orang yang lagi diperas? Lagi ketakutan ada nggak? Jelas ya. Bukti ya semuanya ya. Oke, gue gitu aja. Gue kesel. Gue bete. Kayak begitu. Mukanya bukan muka orang diperas. Nggak cocok. Nggak matching, nggak masuk. Ketawa-ketawa dia. Ketawa ketiwi dia. Apa sih? Duit udah masuk karena apa? Karena ada permintaan untuk ngebagus-bagusin produknya. Makanya ada kata kesepakatan. Mana ada Pak TPPU dengan kata kesepakatan. Udah gitu yang mengatur pembayarannya adalah pihak RG. Yang TPPU itu siapa? Nah itu ya teman-teman ya. Memang ya, kalau kita lihat dari ekspresi video yang dilarang diputar lebih lanjut oleh Pak Hakim ini teman-teman, terlihat ekspresi wajah dari RG yang memang sumringah ya, ketawa-ketawa senyum-senyum teman-teman. Lantas hal ini memang seperti tidak mencerminkan seorang yang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi akan diperas hartanya, akan dirampas hartanya. Kita analogikan saja ya, jika kita yang mungkin memiliki uang, terus uang kita diminta secara paksa, ditelepon oleh pelaku yang meminta uang kita secara paksa, tidak mungkin kita akan tertawa teman-teman. Tertawa sumringah seperti itu teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Emma Waroka atau kalian mempunyai pendapat lain? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut, kali ini muncul lagi video terbaru dari Fitri Salhuteru ya, di mana beliau mengungkapkan ada 3 orang berkuasa di balik kasus Nikita Mirzani ini teman-teman. Mari kita simak statement dari Fitri Salhuteru. Aku gambarkan seperti ini, logika ya, kita bermain logika ya. Si kubu terdakwa ini, linknya itu segitiga bermuda. Kalian tahu kan salah satu link segitiga bermuda dia itu dekat dengan siapa? Dengan penguasa di negara Republik Indonesia ini ya. Teman-teman aparatur negara ini banyak teman-teman di dia ya kan. Yang satunya lagi katanya pengusaha ya, pengusaha skincare yang kaya raya ya, yang bisa membirukan skincare Republik Indonesia ya. Yang satunya katanya wanita Amazon, kebal hukum. Kok bisa masih nuduh bahwa ini
iya seorang pelapor ini yang cuma ditemanin Fitri Salutelu ini bisa mengalahkan segitiga bermuda kalau urusan. Jadi kalau kubu para terdakwa ini merasa aku ini ancaman, ya itu derita kalian. Padahal aku tuh belum nggak ngapa-ngapain dan belum ngapa-ngapain, karena merasa apa yang terjadi sekarang ini udah sepatutnya mereka derita gitu, mereka rasakan karena udah terlalu parah berulah di sosmed ini, mengancam, memeras, merusak kredibilitas orang lain gitu. Aku tuh nggak ngapa-ngapain ya. Kalau kalian sekarang menuduh aku dalang, menuduh aku ini, ya berarti segitu insecure-nya kalian dengan keadaan Fitri Salutelu ini di circle yang lawan kalian. Padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain loh. Ya sekarang ya kalian lihat saja lah. Kalau memang ada tuduhan dalang Markus lah, bukannya kalian itu gerombolan orang kaya, masa iya kalah sama orang miskin? Ya sebetulnya buat aku kan ini akumulasi ya dari bullying aku terhadap diri aku tuh dengan yang dilakukan oleh Yoga dan si terdakwa ya, si NM ini. Ya untuk teman-teman dia ini sebetulnya buat aku, kalau misalnya mereka mau membela sebagai donatur atau sebagai teman, boleh-boleh saja, tapi janganlah menyerang pribadi aku dengan fitnahan. Dan kemudian kalau misalnya mau membela, ya sekarang Yoga ya bela aja secara hukum, dia bersalah tidak atas laporan aku. Sudah 5 tahun aku didoksi dia, atau terhadap CNM, ya bela saja secara hukum. Kira-kira dia ini pantas nggak dia melakukan seperti ini gitu di dalam kasusnya, ya begitu aja, nggak usah bawa ke pribadi aku dan seolah-olah aku ini ancaman buat kalian ini, ya nggak bisa. Sekarang aku injak kalian ya, miring dulu. Jadi janganlah kalian itu menaikkan, membesarkan nama aku ya, membesarkan nama aku seolah-olah aku ini bisa ngatur ini itu di Republik ini. Yang aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak ada bergaul dengan link-linknya penguasa di Republik Indonesia ini. Aku mainnya cuma sama rakyat-rakyat jelata biasa di Republik ini. Nggak ada aku link-link yang hebat yang bisa seolah-olah bahwa wow gitu loh, kalau foto sana foto sini, pergi undangan sini, pergi undangan sana, berpesta pora dengan orang-orang yang sangat diagungkan di Republik ini, pergi jalan-jalan ke luar negeri dengan orang-orang yang berkuasa. Nggak ada. Aku tuh cuman ke Project Naira Resident, ke kantor gitu doang. Masa iya sih aku bisa jadi Markus? Bodoh kalian.